4 tenaga kerja tidak langsung. Sama seperti di gambar ini, yang langsung masuk BDP, yang tidak langsung masuk overhead. Sebelumnya, karena syarat untuk tenaga kerja itu mencakup percatatan saat terjadinya, saat distribusinya, dan saat pembayarannya, maka untuk 3A, tanggal 3A di situ dicatat dulu gaji upah pada utang gaji upah sebesar 31 juta. Kemudian 3B mencatat pendistribusiannya, yaitu biaya overhead BDP pada gaji dan upah sebesar 31. Kemudian yang 3C saat pembayarannya, yaitu 31 utang gaji pada kas 31. Jadi ceritanya ada di sini. Ini ya. Akuntansi untuk tenaga kerja di saat dicatat 3 kali, saat terjadinya, saat distribusinya, dan saat pembayarannya. Saat terjadinya berarti 3A, gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Didistribusikan berarti yang ada overhead dan bukan overheadnya itu tadi. Yang ketiga, saat pembayarannya berarti kita mengeluarkan kas, berarti utang pada kas sebesar 31. Oke. Kemudian transaksi selanjutnya adalah transaksi D. Perusahaan menggunakan tarif overhead ditetapkan di depan atas dasar mesin. Pada tahun ini overhead yang dianggarkan adalah 300 juta per tahun pada kapasitas mesin 7.500 jam. Dengan demikian tarif pembebanan per jam mesin adalah 300 juta dibagi 7.500 jam sama dengan 40.000. Hal ini berarti job pada masing-masing job menggunakan jam mesin dihitung sebagai berikut. 29,4 jam dibutuhkan untuk memproduksi job 74 dikali 40.000 rupiah per jam, sama dengan itu semua. Di poin D, totalnya adalah 13.200. Jadi ini adalah untuk tanggal 5A. Oke, di tanggal 5A itu keterangannya mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke masing-masing job. Setelah tadi bahan baku sudah, tenaga kerja sudah, sekarang pembebanan overhead ke masing-masing job. Berapa? Yaitu 1176 untuk job 74, 10.024 untuk job 75, dan 2000 untuk job 76. Overhead yang dibebankan adalah 13.200. Totalnya dikredit. Kemudian untuk 5B, biaya overhead aktual. Oke. Sekarang overhead yang sesungguhnya. Untuk transaksi yang E, overhead sesungguhnya atau overhead aktual, yaitu terdiri atas depresiasi mesin sebesar 4.929 dan asuransi pabrik sebesar 516. Oleh karena itu, 5B mencatat biaya overhead sesungguhnya atau aktual, yaitu biaya overhead aktual 5445 terdiri atas akumulasi depresiasi dan asuransi pabrik. Jadi totalnya poin yang E, yang ini adalah 5445. Oke. Kemudian yang F, dari 3 pesanan tersebut ternyata yang selesai cuma 2, si 74 sama 75. Berapakah biayanya 74 dan 75 itu? Untuk yang 74 biayanya 5254. Kalau yang 75 biayanya 56926. Seperti itu. Dari totalnya adalah 62180. Nah, kemudian ada
pada jurnal 5C menutup biaya overhead dibebankan dan selisih ke overhead aktual. Oh, jadi sebelum kita menyelesaikan jobnya, pada jurnal 5C kita tutup dulu overheadnya. Tadi ada overhead 13.200 punyanya 5A. Kemudian kita tutup selisih overhead aktual. Jadi biaya overhead yang dibebankan 13.200, overhead aktualnya 15.445, sehingga selisih overheadnya adalah 2245. Ya. Baru kemudian pada tanggal 6, jurnal yang ke-6, barangnya sudah jadi, sudah selesai. Barangnya 74 dan 75 ada di debit, dan barang dalam prosesnya ada di kredit karena sudah selesai sebesar 5254 dan 56926. Kemudian pada 7A ini berkaitan dengan transaksi yang G, penjualan. Jadi setelah produknya jadi si 74 dan 75, ternyata yang dijual atau yang diserahkan pada pemesan cuma yang 74 dengan harga 7860. Maka 7A-nya biaya produk terjual pada barang jadi. Jadi biayanya berapa, produk yang terjualnya berkurang. Jadi produk jadinya di kredit, biayanya di debit 5254 untuk mencatat penyerahan job ke pelanggan. Untuk mencatat penjualannya berarti piutang usaha pada pendapatan penjualan. Seperti itu. Jadi bagaimana? Ini sebentar. Ini transaksi dan jurnalnya, ceritanya seperti itu. Nggih, monggo. Kemudian ada ringkasan biaya produksi pesanan. Oh. Ini jurnalnya. Ini yang ada di buku, yang ada di modul. Ini jurnalnya. Kemudian mulai dari kita beli barang sampai barangnya terjual itu ada di jurnal itu tadi. Terus ini adalah kartunya. Kemudian di sini ada ringkasan biaya produksi pesanan. Jadi untuk bahan langsung untuk job 74 adalah 2510. Kalau tenaga kerjanya 1568, biaya langsungnya 1176. Semacam itu. Jadi ini ringkasannya per job. Seperti itu. Oke. Dan ini aliran biaya. Yang ketiga adalah aliran biaya dalam akun-akun biaya produksi. Di bahan baku ini untuk mempermudah teman-teman saja. Jadi bisa dimengerti gambar ini? Apa bingung? Apa? Oke. Jadi kita punya biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead dibebankan, dan overhead aktual. Oke. Kemudian ada yang dikredit atau yang digunakan, bahan baku yang digunakan akan masuk BDP. Tenaga ini bahan baku langsung masuk BDP, kerja langsung masuk BDP, overhead yang dibebankan masuk BDP.